رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله ما أجملك رسول الله نبي الله حبيب الله. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah kita, baik dalam sebagai seorang pemimpin, dalam berjuang, dalam berdakwah, dan dalam hal-hal yang baik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau adalah uswah hasanah kita. Di dalam berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang terpenting di antara hal-hal yang penting. Beliau mendahulukan akidah, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selama 13 tahun berada di Makkah, maka yang paling beliau utamakan adalah menyatukan umat Islam dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan persepsi umat Islam, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, kemudian menjadikan Madinah sebagai kota madani yang penuh dengan peradaban, dan darinya kemudian terpancar dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya thayyibah." Saya diperintahkan untuk hijrah ke satu tempat. Dari tempat itulah kemudian akan bisa terpancar dakwah Islam. Daerah itu, tempat itu adalah Thayyibah, yaitu kota Yathrib, dan kemudian menjadi Madinah, bahkan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar, yang terpancar darinya dakwah Islam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, 10 tahun beliau berdakwah di Madinah, 10 tahun beliau menyatukan persepsi umat Islam. 10 tahun itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Madinah kota yang sukses, kota yang penuh dengan peradaban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi kota Madinah dari gangguan kelompok-kelompok, golongan-golongan, kaum-kaum yang berseberangan dengan ajaran agama Islam. Itulah yang kemudian di dalam retorika dakwah dikenal ada 4 fungsi dalam berdakwah. Ada yang dinamakan tauhidul ummah, ada taswiyatul manhaj, ada tansikul harakah, dan ada himayatul ummah. 4 fungsi dakwah inilah yang sengaja diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Menyatukan umat dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sahabat-sahabat Rasulullah tahu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensinergikan gerakan kesatuan persepsi dan kesatuan gerakan dalam berdakwah. Semuanya tahu bahwa Islam adalah ajaran yang benar, bahwa Islam adalah agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Ketika kemudian para sahabat diutus kemana saja, maka misi mereka adalah mengajak untuk masuk Islam, mengajak orang lain untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada kota Madinah yang penuh dengan peradaban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan pondasi-pondasi agama Islam, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pondasi-pondasi agama Islam, ajaran Islam telah lengkap, telah sempurna ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kemudian dipraktekkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau kemudian membina umat ini,
untuk satu dalam visi, satu dalam keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kemudian di dalam tulisan-tulisan beliau, di dalam kitab-kitab beliau, di dalam karya-karya beliau, beliau pun juga menyebutkan bahwa dulu umat Islam di daerah Jawa adalah satu keyakinan. Mereka berpedoman pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qad kana muslimul aqtaril jawiyah fil azmanis salifatil khaliyah muttahidil ara'i wal madhab muttafiqil ma'khadi wal mashrab kanu fil madhabi ala madhabin nafis madhabil imam Muhammad ibn Idris wa fi usuluddin ala madhabil imam Abil Hasan al-Ash'ari wa fi tasawuf ala madhabil imam al-Ghazali wa madhabil imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Dulu umat Islam di daerah Jawa, di daerah Nusantara ini, satu madhab, satu pendapat, satu pengambilan dasar hukum. Mereka semuanya mengikuti madhab yang baik, madhab yang benar-benar tinggi derajatnya, satu madhab yang diajarkan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di dalam masalah usuluddin, di dalam masalah akidah, mereka berakidah ala madhabil imam Abil Hasan al-Ash'ari. Di dalam tasawuf, mereka mengikuti al-imam al-Ghazali dan al-imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari di dalam risalah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka satu ajaran, satu keyakinan di bawah panji Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baru kemudian pada tahun 1330 Hijriah muncul orang-orang yang kemudian membawa aliran-aliran baru. Mereka kemudian membawa firqah-firqah, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Bahkan disebutkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yang pertama adalah golongan Wahhabiyah, Ar-Rafidiyun, Al-Ibahiyun. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kemudian ingin menyatukan umat ini dalam satu akidah. Beliau menjelaskan bahwa golongan-golongan itu adalah golongan-golongan yang menyempal, golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan yang sesat dari ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang al-firaq, tentang golongan, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mengatakan, laqad atoltul kalama ala hadhihi at-ta'ifah li'anna dararahum 'alal muslimina aktsar min dararati haula'il kafarati wal mubtadi'in. Sungguh saya telah banyak memperpanjang lebar pembahasan tentang golongan-golongan ini, karena sesungguhnya bahaya mereka ini lebih besar daripada bahaya orang-orang non-muslim dan orang-orang ahli bid'ah yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari? Mulai dari tauhidul ummah, menyatukan umat ini dalam ajaran akidah yang benar. Kemudian tansikul harakah, kemudian mensinergikan dalam pergerakan di bawah panji Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian taswiyatul manhaj, menyamakan satu visi dan misi dalam qanun asasi. Bahkan terakhir beliau melakukan himayatul ummah, melindungi umat ini dari rongrongan orang-orang, golongan-golongan, kelompok-kelompok, firqah-firqah yang berseberangan dari ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita hanya berharap mudah-mudahan ketika kita mengabdikan diri kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama kita, muassis Nahdlatul Ulama. Pada akhirnya kita mendapatkan berkah dari doa-doa beliau, sehingga kemudian kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.